Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh salawatullahi wa salamuhu faqad qala Allahu jalla jalaluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, berjumpa kembali pada pertemuan malam ini, dan tidak henti-hentinya kita memuji serta bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat, dan dengan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali untuk bisa melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kali ini, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai sifat al-lin dan al-inhiraf. Dan saat ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan ini masih dalam sifat lazimah ya, sifat lazimah atau sifat dzatiyah, yaitu sifat yang selalu menetap pada setiap huruf pada bagian yang kedua, yaitu yang tidak memiliki lawan, di mana kita sudah sampai pada pembahasan saat ini takrir. InsyaAllah ta'ala kita akan membahas mengenai sifat yang satu ini, karena sebagaimana tadi telah dijelaskan bersama bahwa kita tidak asing dengan istilah takrir. Dan mungkin di antara pemirsa sudah mengenal dan mengetahui sifat ini. Namun, biasanya ketika dipraktekkan dalam sebuah bacaan, ia tidak menerapkan kaidah takrir ini. Sehingga hendaklah kita untuk menjaga mengenai sifat takrir ini. InsyaAllah kita akan bahas. Apa itu takrir? Mengenai takrir ini telah dijelaskan dan disinggung oleh salah seorang ulama, Syekhul Qurra, yaitu Syekh Muhammad, atau biasa disebut dengan Al-Imam Ibnul Jazari, yang beliau bernama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf, atau yang lebih dikenal dengan Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala, di mana beliau menjelaskan mengenai sifat yang satu ini, yaitu sifat takrir. Beliau menyebutkan dalam bait nomor 26 dalam Manzumah Al-Jazariyah ya, atau Al-Muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'ani ay ya'lama. Beliau menjelaskan warra wa bitakririn ju'il, bahwa huruf ra wa bitakririn ju'il memiliki sifat, yaitu adalah takrir. Ju'il di situ bermakna ay wusifah, yaitu berarti warra wa bitakririn wusifah. Maknanya warra wasafa bitakrir, ay wusifa bitakrir. Huruf ra itu disifati atau memiliki sifat yang disebut dengan takrir. Jadi ju'il dalam matan Jazari bimakna wusifa, yaitu disifati. Sehingga makna dari takrir ini disebutkan di dalam beberapa kitab, yaitu ju'ilatir ra'u musahibatan li sifati takrir, bahwa takrir itu merupakan huruf ra yang selalu ada padanya getaran. Ya, jadi takrir ini bermakna adalah i'adatu asy-syai'. I'adatu asy-syai', yaitu mengulangnya sesuatu. Atau dalam istilah lainnya, yaitu adalah kita tahu bahwa huruf ra ini kan huruf yang bergetar. Takrir ini bermakna getaran atau i'adatu syai',
yaitu mengulangnya sesuatu. Ketika kita menggetarkan huruf ra, itu kan mengulang getaran menjadi 2 getaran dari satu sentuhan dari langit-langit atas. Sehingga yang perlu kita garis bawahi adalah mengapa dia disebut dengan sifat takrir. Disebutkan yaqbalut tikrar, dia menerima atau memiliki sifat getar ini lirti'adu tarfil lisani bihi 'inda at-talaffudhi, yaitu disebabkan karena adanya. Mengapa disebut dengan takrir? Tadi takrir kan artinya mengulangnya sesuatu. Disebabkan karena lirti'ad, karena adanya getaran min tarfil lisan, dari ujung lidah, ya, 'inda at-talaffudhi, ya, yaitu ketika mengucapkan huruf ra. Nah, perhatikan pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, ketika kita mengucapkan huruf ra, sebelumnya huruf ra ini merupakan huruf yang keluar dari lisan, makhrajnya, cara pengucapannya dari lisan, bagian depan, maka disebut dengan tarafil lisan atau tarful lisan, ujung lidah, yang dimana ini ujung lidahnya kaitannya dengan langit-langit atas, sehingga huruf ra pengucapannya adalah ujung lidah ditempelkan, bukan menempel ya, hanya menyentuh langit-langit atas. Sehingga dengan menyentuhnya dengan hal demikian, itu akan terjadi irti'ad, akan terjadi sebuah getaran yang berulang. Makanya disebut dengan takrir, getaran yang berulang. Namun, yang harus kita perhatikan di sini adalah dalam pengulangan getarannya ini tidak boleh kita berlebih-lebihan. Ini yang dimasukkan tadi pada pembukaan tadi. Yang menjadi problem yang ada adalah banyak di antara kita mungkin jatuh dalam kesalahan takrir, yaitu banyaknya getaran dalam pengucapan takrirnya. Nah, itu yang harus kita fahami bersama mengenai sifat takrir ini. Memang mengenai sifat takrir ini artinya kita harus menjelaskan getarannya yang ada. Ada beberapa kitab disebutkan ya bahwasanya dalam kitab-kitab tajwid ya yang mutaakhirah di era-era akhir ini, yang mereka menyatakan bahwasanya anna takrira fir ra, bahwasanya takrir pada huruf ra itu merupakan lahan, kesalahan, ya, wa anna hadhihi as-sifatu tu'rafu litujtanaba, bahwa sifat takrir, getaran pada ra itu merupakan sifat yang harus kita jauhi. La liyu'ta biha, bukan untuk ditampakkan. Artinya di sini yang saya bawakan ungkapan-ungkapan ini bertolak belakang dengan tadi yang pertama. Yang pertama tadi saya jelaskan bahwa kita harus menjelaskan getaran pada huruf ra, karena huruf ra memiliki sifat takrir. Namun pada ulasan tadi, beberapa buku tajwid di antara mereka ada yang mengungkapkan bahwa sifat takrir ini merupakan sifat yang harus kita litujtanabah, ditinggalkan, harus dihindari. La liyu'ta biha, bukan ditampakkan. Artinya ada dua pendapat yang berbeda. Nah, disebutkan bahwasanya, akan tetapi yang telah ditetapkan oleh para ulama anna takrifir ra, ya, bahwa huruf ra pada takrir itu harus kita jelaskan. Karena pendapat tadi yang menyatakan harus dijauhkan itu pendapat yang minoritas, atau bahkan pendapat yang hanya didapati oleh beberapa syekh saja atau ulama terdahulu. Adapun mayoritas ulama, mereka tetap liyu'ta biha, kita harus menampakkan sifat takrirnya. Itu harus kita fahami bersama. Makanya di antara ulama-ulama yang mereka menampakkan sifat takrir pada huruf ra, di antara Imam Jazari dalam An-Nashr, ya, beliau mengatakan wal harful mukarriru huwa ra, ya, mukarraru huwa ra, bahwa huruf yang takrir, yang mengulang, yang bergetar, itu adalah huruf ra. Ini ulasan dari Imam Jazari. Beliau menyatakan bahwa takrir ada pada huruf ra. Begitupun Imam Sibawai, beliau mengatakan juga seperti itu. Fihi sautun
litakrir, yaitu di dalamnya ada suara yang mengulang, yang bergetar. Nah, Imam Sibawi juga mengatakan demikian. Dan beliau juga mengatakan bahwasanya an-takrir sifatun dzatiyah firra, bahwa huruf sifat takrir ini merupakan sifat dzatiyah yang selalu menetap pada huruf ra. Sehingga ini menjadi dalil yang kuat bahwasanya di antara para ulama banyak di antara mereka yang tahqiqu ya hadhihi sifatu firra'i, menetapkan sifat takrir ini pada huruf ra. Walaupun ada beberapa kitab yang mengatakan litujtanabah, untuk dihindari. Wallahu ta'ala alam, intinya adalah ketika kita belajar kepada guru kita, mereka mengatakan untuk menampakkan getarannya, maka tampakkan. Dan memang yang menjadi problem yang ada bagi kita adalah jangan kita terlalu berlebih-lebihan dalam memberikan getaran huruf ra. Nah, maka dari ulasan-ulasan tadi jelas bagi kita bahwa takrir bermakna i'adatu asy-syai', mengulangnya sesuatu. Mengulang di sini adalah dengan adanya getaran pada huruf ra. Nah, ketika kita mengucapkan huruf ra, sekali sentuhan itu ada 2 getaran, ra. Oleh sebab itu, bagi pemirsa dan bagi semuanya juga perlu diperhatikan dalam menempelkan ra itu hanya menyentuh ya. Kalau menempel terlalu lama, ini akan dampaknya adalah banyaknya getaran. Kalau kita menempelkan lama ya, itu kok terlalu lama. Akan tapi jika kita hanya menyentuhnya antara ujung lidah dengan langit-langit atas ya, atau disebut dengan al-hanakul a'la, langit-langit atas, maka itu akan mengulang 2 getaran, ra, ar. Nah, jadi seperti itu. Mengenai huruf ra ini ada kisah yang Masya Allah ya, di antara syekh yang ada ya, syekh di antara ada Syekh Abdul Ali Baswar hafizahullah. Beliau pernah mengatakan bahwa di suatu muhadarah beliau menyatakan bahwa dulu ketika belajar dengan Fadilatul Syekh Aiman Rusdi Suwaid hafizahullah, harfur ra, yaitu huruf ra, beliau mempelajari sekitar 5 atau 4 sanawat, 4 atau sampai 5 tahun baru bisa. Subhanallah. Artinya bukan karena sulitnya, tapi beliau menjaga keaslian pengucapan huruf dari bacaan Quran itu. Nah inilah, subhanallah, itu pun terjadi pada saya dahulu ketika mengambil ijazah Quran. 4 bulan baru bisa mengucapkan huruf ra. Ya, memang huruf ra ini huruf yang mungkin mudah bagi kita, sekilas mudah, namun memang kita kadang ketika membaca pada sebuah ayat berbeda ketika membaca dikala huruf itu sendiri. Makanya ada sebuah ungkapan dikatakan kam min mutqinin li hurufil qur'ani ifradan wala yutqinu tarkiban. Betapa banyak orang yang bisa membaca huruf itu dikala sendiri tapi tidak bisa membacanya dalam sebuah kata atau kalimat atau bahkan ayat. Nah, artinya kita dalam mempraktekkan huruf jangan hanya sekedar independen atau huruf itu sendiri, tapi kita juga praktekkan dalam sebuah ayat. Karena tadi dijelaskan, dia mungkin bisa dalam keadaan sendiri, namun dalam sebuah ayat bisa jadi tidak bisa. Dan ini terjadi memang. Seperti contohnya ketika orang baca so, bisa dia mengucapkannya secara huruf itu sendiri. Tapi ketika baca ihdinas siratal mustaqim, kurang sodnya. Nah itu artinya memang betul lah ya di perkataan para ulama terdahulu bahwa ketika kita ingin bisa membaca Al-Quran dengan benar, maka riyadatum ri'im bifaqih. Kita harus melatih lisan ini untuk terus membaca ayat-ayat dalam Al-Quran. Maka disebutkan bil mithal, ya, dengan kita memperbanyak pengucapan ya, maka akan jelas ucapan kita atau bacaan kita. Nah ini harus kita fahami bersama. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada,
Mengenai sifat takrir sudah kita jelaskan ya, baik dari segi bahasa, istilah ya, di mana dari segi bahasa adalah i'adatu syai', mengulangnya sesuatu. Adapun istilah adalah mengapa dia disebut dengan mengulangnya sesuatu? Karena adanya getaran yang mengulang, yang berulang, yaitu 2 getaran yang harus kita jaga disebabkan karena tersentuhnya ujung lidah dengan langit-langit atas. Kalau menempelkan terlalu lama, ini akan berakibat apa? Banyaknya getaran. Maka disentuh saja. Ro, satu kali sentuhan itu 2 getaran. Ro. Nah itu. Namun pada sifat takrir ini telah karena apa ya? Karena pentingnya pengucapan huruf ra ini, bahkan sampai-sampai Imam Jazari membuat bab khusus tentang ra. Boleh membuat dengan judul Babur Ra'at. Bab tentang pengucapan huruf ra. Dahulu ketika saya baca huruf ra itu selama 4 bulan itu dilatih dengan cara dibaca seperti itu terus diulangi setiap hari. Kemudian nanti akhfi, diringankan, dikurangi getarannya jadi ar. Sudah. Nah, jadi ini mengenai getaran yang ada. Makanya getaran huruf ra ini harus kita hati-hati dalam membacanya dikala dalam kondisi bertasydid. Makanya sampai-sampai Imam Jazari mengatakan wa akhfi takriran idza tushaddadu, dan hati-hatilah dalam membaca huruf ra idza tushaddadu dikala kondisi bertasydid. Contoh misalkan ra bertasydid pada fathah nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang salah adalah yang pertama, nggak ada getaran. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Dia naik tapi nggak nyentuh langit-langit, sehingga tidak menimbulkan pengulangan atau getaran pada huruf ra. Harusnya menyentuh ya. Itu yang pertama kesalahannya. Kesalahan yang kedua adalah banyaknya getaran. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita harus di tengah-tengah. Getaran tetap ada, jangan tidak ada getaran, dan jangan berlebihan di tengah-tengahnya. Ya, harus jelas, yaitu 2 getaran saja. Sehingga hati-hati di dalam pengucapan, atau bahkan biasa terjadi itu getaran ada, namun baca seperti saktah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Dia kayak berhenti di ujung ra-nya. Ini kan seperti saktah. Harusnya ra ini tetap mengalir disebabkan ra ini kan punya sifat tawasud. Mengalir tidak terlalu lama. Makanya kalau misalkan ra punya sifat rikhawah dengan mengalir yang panjang, ini akan berakibat apa? Getaran yang banyak. Artinya sifat memiliki lawan dengan tidak memiliki lawan ini saling menguatkan. Kolaborasi gitu ya, sehingga makanya disebut dengan tawasud karena 2 getaran saja. Bismillahirrahmanirrahim, nirrahim, seperti itu. Kemudian yang menjadi kesalahan berikutnya seperti memantul, tidak ada na berhentakan. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, nir. Itu seperti memantul. Nir. Bukan nir yang betul. Nir. Jadi ada hentakan di ujung suara. Ya, karena tadi dia ada tasydid. Itu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seakan-akan kesannya seperti memantul. Itu ra pada fathah bertasydid ya. Getarannya tetap 2 saja. Getaran tetap 2. Makanya tadi disebutkan kenapa itu sifat takrir harus dihindari, dijauhi. Mungkin alasannya adalah, maksudnya adalah ra-nya itu walaupun bertasydid tetap dijaga getarannya agar tidak lebih walaupun dalam kondisi bertasydid. Itu yang susah. Ya, itu dia, menjaga kestabilan getaran. Itu yang harus kita hati-hati. Terkadang kalau saking semangatnya itu bisa jadi berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terlalu banyak getaran atau bahkan nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Hasramatu ra'at.
nggak ada getaran sama sekali. Hati-hati di situ. Kemudian ro bertasydid pada kasroh. Ini yang sering terjadi. Ini yang sering terjadi. Contohnya dalam surat An-Nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril. Jangan dibaca syarril Jangan juga syarril, tidak. Ro kondisi menjadi tebal, kan ro ini kan memiliki sifat yang dia itu tipis. Tapi dia bisa menjadi tebal melihat kondisi harokatnya. Ro kondisi fathah dan dhammah, maka dia menjadi tebal. Adapun ro kasrah menjadi tipis, sehingga bila huruf tersebut ada tasydid tetap mengikuti harokatnya. Cuman di antara teman-teman kita ada yang mungkin karena ro-nya tasydid seakan-akan tebal. Padahal kembali kepada harokatnya tetap tipis kalau kasrah. Jadi jangan dibaca min syarril. Nah, karena tasydid gitu kan. Tebal ya. Seakan-akan harus tebal karena harus jelas getarnya. Bukan seperti itu. Itu yang mungkin maksud tadi tujtaba. Ya, untuk dihindari, maksudnya ketika dalam kondisi kasroh tadi, agar tidak terlalu menampakkan atau berlebihan dalam getaran, sehingga dibaca syarri. Nah, itulah yang harus kita perhatikan dalam pengucapan huruf ra. Jadi memang harus banyak-banyak pengulangan. Intinya kalau kita kesulitan dalam membaca suatu huruf, maka cukup sukunkan huruf itu dan beri huruf sebelumnya harokat. Ya, huruf dan harokat. Contoh ra dibaca ra, ri, ru, ar, ir, ur, fir'auna. Jadi harus ada getaran tetap. Nah, inilah merupakan sifat takrib pada huruf ra. Dan huruf ra ini di antara huruf hijaiyah yang paling banyak memiliki sifat adalah huruf ra. Paling banyak memiliki sifat. Inilah yang harus diperhatikan oleh semuanya. Semoga bermanfaat bagi pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, dan bisa dipraktekan, ya, bisa dipraktekan dan dicoba dalam pengucapan huruf ra, karena kita lihat betapa sungguh-sungguhnya para ulama, bahkan para masyayikh, mereka mengucapkan huruf ra sampai bertahun-tahun agar bisa mengucapkan huruf tersebut. Gunanya karena apa? Karena untuk menjaga kalamullah, untuk menjaga firman Allah agar kita membacanya sesuai dengan sebagaimana Al-Quran itu turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 94,3 FM Kita Radio. Terima kasih pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio Kita FM. Anda masih membersamai kami di program acara Kalam Kajian Live malam hari, masih bersama dengan Ustadz Fauzi Abu Fasya hafizahullah ta'ala, yang tadi beliau sudah menyampaikan pembahasan tentang sifat takrir ya. Dan silakan buat teman-teman pemirsa dan pendengar radio Kita FM, kami kembali mengajak Anda untuk berinteraktif. Bagi Anda yang ingin tentu saja memperdengarkan bacaan Quran Anda bisa membaca Quran surat At-Takatsur ya, di mana insyaallah bacaan Quran Anda akan dikoreksi oleh Ustaz Fauzi pada kesempatan malam hari ini ya, dan Anda bisa mengirimkannya melalui pesan suara ya, atau voice note WhatsApp di 0852 10 943 943. Jangan malu, jangan ragu ya, kita semua sama-sama belajar Ustaz ya. Dan insyaallah kami juga memberikan line telepon untuk bisa Anda pakai, bisa Anda gunakan untuk memperdengarkan bacaan Quran Anda di 0231488281. Baik, Ustaz, ini sudah banyak yang masuk nih Ustaz, Masya Allah voice note-nya Ustaz. Tapi nyampein materi dulu saja pengetahuan hukum tajwid di Quran surat Al-Zalzalah. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi thumma amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah nuwasil darsana al-yawm. Intaqalna ila tahsin al-qira'ah. Kita melanjutkan pembelajaran kita dan kita berpindah dari tadi pembahasan, sekarang kita kepada qira'ah, yaitu tahsin ya. Dan kita sudah sampai pada surah Az-Zalzalah. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tajwid dan hukum-hukum yang ada di dalam surah Az-Zalzalah.
Sebelumnya akan saya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, kita akan fokus pada ayat yang pertama. Ini khususnya kita yang seringkali, saya sering dapati nih, ketika baca surah Az-Zalzalah ini, saya mengkhawatirkan dalam pengucapan huruf za. Jangan dibaca Az-Zalzalah, ya. Yang betul adalah Az-Zalzalah. Sama seperti idza zulzila, jangan sampai diganti idza juljila. Jangan sampai za diganti dengan jim. Ya, jangan sampai idza juljilatil ardu jiljalaha. Tidak. Itu huruf za. Jadi hati-hati di surah Az-Zalzalah pada huruf za, karena za ini merupakan huruf yang keluar dari lidah bagian ujung menempel dengan gigi seri bagian bawah. Dan padanya memiliki sifat safir, yaitu sifat yang seperti ada suara siulan yang kuat. Seperti contohnya z, z. Nah, ada suaranya za. Kata para ulama disebutkan yushbihu sautan nahli, bahwa huruf za itu menyerupai suara nahl, yaitu apa? Lebah. Az. Dijelaskan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pada ayat yang pertama fokus pada za. Dan yang kedua fokus pada aliran lam mati. Karena huruf lam mati ini merupakan huruf yang memiliki sifat tawasud, harus dialirkan. Jangan dibaca cepat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, tidak. Harus mengalir lamnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lamnya jelas. Kecuali dalam riwayat yang lain, mungkin dalam Warsh misalkan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, cuma kita dalam riwayat Hafs maka dijelaskan zulzilatil ardu zil. Nah, ini banyak lam mati. Maka harus dijaga aliran tawasudnya. Jangan dipantulkan. Jangan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tidak. Tidak boleh dipantulkan. Ini sering terjadi. Artinya memang kita harus menjaga sifat dari tawasud lamnya. Ya. Kemudian kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Hati-hati pada huruf kha. Huruf kha ini merupakan harfun mufakham, huruf yang tebal dengan mengangkat pangkal lidah. Jadi jangan dibaca wa akhrajatil. Makhrajnya dapat, tapi sifatnya kurang tepat. Ya, karena bacaan itu akan jelas bila makhraj dan sifat berbarengan. Nah, sifatnya tebal. Wa akhraja. Jangan akhraja. Hati-hati di situ. Dan tadi kembali lam. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah, ini ada ra lagi nih. Ardu. Dijelaskan getaran ra-nya. Ardu. Itu harus diperhatikan oleh kita semuanya pada ayat yang kedua.
Ya, insyaallah taala kita akan membahas sampai 3 ayat saja mungkin ya. Iya. Insyaallah ya. Kemudian pada ayat yang ketiga waqalal lal itu ada lam lagi. Saya seringkali mengingatkan lam mati ini karena sering terjadi terlalu cepat membacanya atau bahkan memantul. Jadi harus diperhatikan. Waqalal lal Kalau dalam riwayat lain memang dibaca waqalal insan. Cuma kita dalam hafaz waqalal dengan tahqiqul lam yang menjelaskan lam dengan sukunnya. Nah, dari ayat 1 2 3 juga harus diperhatikan akhirnya. Laha laha semua. Itu 2 harokat aja, pemirsa. Jangan dibaca lebih dari 2. Jangan sampai idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Itu terlalu panjang. Ya, yukhti fil qiraah. Salah dalam bacaan itu. Ya huwa mukhti. Dia salah dalam bacaannya. Karena apa? Di situ hukmuhu maddu at-tabi'i, maddu asli. Ya, di situ adalah hukumnya adalah mad asli. Karena ada huruf berharokat fathah, setelahnya ada alif. Jadi harus dibaca 2 harokat saja. Mungkin ini yang bisa saya berikan pada ayat 1, 2, dan 3. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas pengetahuan hukum tajwid yang terdapat di surat Al-Zalzalah ya. Karena waktu terbatas dan kita masih punya beberapa voice note dari teman-teman pendengar nih yang sudah mengirimkan bacaan Qur'annya di 0852 10 943 943 ya. Kita akan coba untuk mulai ya bacaan Quran. Mana ini tadi? Tadi ada yang dihapus lagi. Ya, ini ya. Masya Allah, dari Haywa Al-Hawari di Surakarta nih. Kita akan coba perdengarkan ya bacaan Qurannya berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Anak kecil, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Cukup Tad? Cukup. Sudah, Masya Allah. Iya. Ya, Masya Allah, barakallahu fi. Masya Allah, bacaannya secara keseluruhan bagus ya. Alhamdulillah. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Secara keseluruhan bagus ya. Anak kecil Anak kecil, Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi memang Masya Allah ini sebagai motivasi Surakarta kita yang sudah dewasa ya. Nah, jadi perlu diperhatikan di sini. Fokus saja dulu pada huruf ro pas kali ini ya. Yeah. Ro-nya tadi. Jadi ro-nya itu tadi yang pertama pada Rahmanir-Rahim itu jangan terlalu nempel ya. Jadi cukup disentuh aja. Itu. Jadi jangan banyak getaran. Bismillahirrahmanirrahim. 2 getaran saja. Jangan lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Jangan banyak. Cukup 2 aja ya. Jadi ditempel Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Jadi tadi basmalahnya
dikurangi lagi getarannya. Itu ya, Masya Allah. Kemudian berikutnya pada ro takatsur. Nah, takatsur itu kan ro itu kan melihat kondisi harokat ya. Ro-nya kan berarti di situ mati. Sebelumnya ada huruf tha, harokatnya dhammah. Maka ro-nya jadi tebal. Jadi harus dibaca tebal juga. Alhaakumut takatsur. Nah, jadi harus takatsur. Jangan dibaca alhaakumut takatsur. Kalau sur tipis itu. Harus ditebalkan takatsur. Jadi fokus pada pangkalnya. Lidahnya sudah pas, getarannya sudah pas, tinggal pada pangkalnya agar ro-nya itu menjadi tebal. Kemudian berikutnya hatta zurtumul maqabir. Nah, maqabir, ro-nya ini kan berarti mati ya karena berhenti. Sebelumnya ada huruf ba, harokatnya kasrah. Maka kalau harokatnya kasrah sebelumnya, ro-nya jadi tipis. Jadi jangan dibaca tebal. Hatta zurtumul maqabir. Jangan maqabir. Jangan. Harus tipis ya. Maqabir. Bir. Tipis tapi tetap getaran ada. Itu. Kemudian terakhir sin aja. Thumma latus'alun. Biar ngalir dulu. Itu aja. Barakallahu fi. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Dari Haiwa di Surakarta, Masya Allah. di luar kota ini ya. Ini Cirebonnya kemana semua nih? Enggak ya. Mungkin ikut dengerin juga ya. Cuma mungkin masih malu-malu. Tapi adik kita juga ini nggak malu-malu Ustaz ya. Insya Jadi Allah. kita namanya belajar nggak usah malu-malu, jangan ragu ya. Buat Anda yang ingin berinteraktif ya, telepon boleh ya di 02314882281. Kita akan perdengarkan lagi dari teman-teman pendengar lainnya yang sudah mengirimkan voice note-nya di WhatsApp kami ya. Kita akan putarkan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Afwan, ada pesan singkatnya katanya dari Ahnana di Afwan Ustaz, mau setoran surat At-Takatsur katanya dari Ahnana di Kuningan. Ya, barakallahu fiik kepada akhuna Nana ya dari Kuningan. Masya Allah, bacaannya bagus. Namun ada beberapa yang harus diperhatikan, terutama tadi mengenai ta'awudz pertama ya. A'udzu billahi minasyaitani. Dijelaskan, jadi madlin itu adalah ya mati, sebelumnya ada huruf harokatnya fathah. Jelaskan i. Minasyaitani. Minasyaitani. Jangan seperti imalah. Jangan syai. Yang betul syai'i ya, itu. Kemudian berikutnya hati-hati di qaf.
Jadi jangan yaqin, yaqin itu kayak medok juga jadinya ya. Jangan yaqin gitu, yang betul al yaqin, qin, qin. Jadi dikurangi lagi, jangan terlalu masuk pangkal lidahnya. Kemudian berikutnya latus alun thumma latus alunna yauma idzin a. Nah, yauma idzin a itu zalnya itu kan harokatnya apa? Kasroh tain. Sehingga itu merupakan tanwin. Tanwin itu maknanya adalah nunun zaidah atau nunun ziyadah. Tanwin itu merupakan nun tambahan. Kalau kita baca tanwin, ujungnya itu apa sih yang terdengar? Ba'an. Ba'an itu kan nun. Sehingga itu merupakan huruf yang kita harus tetap alirkan nunnya. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin yawma idzin 'a yawma idzin 'a. Jangan thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Jangan terlalu cepat. Harus dialirkan yawma idzin 'anin na'im. Itu saja yang harus diperhatikan. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Syukran jazakallahu khairan atas koreksinya. Demikian tadi untuk Akhinana di Kuningan ya. Ada lagi Ustaz, kita akan putarkan lagi. Kayaknya pulang agak telat, nggak apa-apa Ustaz ya. Kan banyak nih. Baik, kita akan putarkan lagi. Ini mana yang sudah, mana yang belum nih. Kita coba. Ini dari Abu Maryam Kuningan. So, Masya Allah Kuningan lagi nih Ustaz. Afwan Ustaz, Anda mau setoran surat At-Takatsur katanya. Syukran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Tafadhol Ustaz. Nah, barakallahu fi. Kepada Bu Maryam dari Kuningan ya. Masya Allah. Al-qiraah mumtazah ya, qiraahnya bagus, Masya Allah. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan dari sisi tajwid bacaannya. Yang pertama tadi alhaakumu. Jangan memantulkan lam. Jangan alhaakumut takatsur. Jadi harus dialirkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi hati-hati pada lamnya ya, alha. Kemudian berikutnya zurtumu itu ra-nya kan mati ya. Sebelumnya ada huruf zai berharokat dhammah. Jadi ra kalau mati itu tetap melihat kondisi harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelum hurufnya itu ra kan mati. Sebelumnya ada huruf, kita lihat kalau harokatnya dhammah atau fathah tetap dia dibaca tebal. Jadi zurtumu tetap dibaca tebal ra-nya. Hati-hati. Zurtumu. Jangan hatta zurtumu tidak. Zurtumu. Berikutnya al-maqabir. Nah, tipiskan al-maqabir. Jadi tadi kebalik ya. Harusnya yang tebal itu zur, jangan maqabirnya. Tadi maqabirnya tebal, harusnya tipis. Jadi jangan kebalik. Jadi harus dibaca hatta zurtumul maqabir. Seperti itu. Al-maqabir. Seperti itu. Kemudian tadi thumma. Huruf sa-nya kan harokatnya dhammah.
Dan kata Al-Imam At-Tibi dalam kitabnya beliau mengatakan wa kullu madmumin fala yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Kalau harakat dhamma itu cara pengucapan yang benar melainkan dengan cara bi dhammi syafataini dhamma, dengan cara memonyongkan kedua bibir. Jadi harus dijelas. Thumma. Jangan dibaca thumma. Kalau thumma dengan thumma beda. Oke. Thumma dengan thumma. Kalau thumma kayak nggak keluar. Kayak nggak keluar ya. Jadi makanya dalam tahsin itu ada istilah namanya itmamu al-harakat. Kesempurnaan dalam pengucapan setiap harokat. Kalau fathah dibuka a, ya yang penting jelas a. Nggak perlu kata orang itu ada beberapa yang mengatakan masukkan 4 jari ke mulut. Tidak. Itu mah terlalu lebar gitu ya. Jadi jangan 4 juga. Yang penting vokal a-nya jelas. A. Kalau kasroh ini i. Dhamma u. Ini harus jelas ya. Itu saja yang harus diperhatikan. Thumma. Sama terakhir sama aja. Yauma idzin a. Dhin'a. Dhinnya kasrohnya ditahan dulu. Maksudnya dialirkan karena tadi ada nun ujungnya. Walaupun itu tanwin, tapi tanwin itu adalah nun zaidah, nun tambahan. Jadi hakikatnya itu nun tapi menyerupai sebuah tanwin. Itu yang harus diperhatikan. Barakallahu fi. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Kali ini datang dari Zakaria di Sindang Laut, Ustaz. Kita akan coba putarkan ya. Berikut ini. Assalamualaikum, saya Zakaria dari Sindang Laut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul 'azim. Ya, Masya Allah, barakallahu fi kepada akhuna Zakaria dari Sindang Laut. Oh, Sindang Laut. Cirebon Timur. Oh, Sindang ya. Iya, Ustaz pernah ke sana ya? Sudah, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, untuk Masya Allah ya, bagus bacaannya. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Di ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang sering ke bawah adalah dulu mungkin kita ketika belajar dengan para guru-guru dulu ya, ada beberapa poin dari segi panjang pendek dari ta'awudz dan basmalah ini merupakan kesalahan hakikatnya. Tapi mungkin karena bawaan dari dulu sehingga kita nggak tahu bahwa ini merupakan kesalahan. Contohnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, to-nya itu jangan terlalu panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, to di situ kan 2 harokat saja. Itu ta'awudz pada huruf to. Ini emang sudah ma'ruf, sudah kita ketahui ya. Dulu mungkin kita belajar dengan guru-guru kita juga seperti itu sama. Nah itu, jadi itu merupakan kesalahan yang harus kita hindari. Cukup 2 harokat saja. Berikutnya adalah sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan terlalu panjang. 2 harokat saja cukup. Itu ya. Berikutnya adalah al-maqabir. Ra-nya tipiskan. Hatta zurtumul maqabir. Maqabir. Jangan dibaca seperti ini. Hatta zurtumul maqabir. Nah, itu namanya ketebalan. Jadi ditipiskan saja. Kemudian setiap kata kalla. Tadi yang saya perhatikan kalla kan ada beberapa
pengulangan ya dalam surat At-Takatsur ini. Jadi jangan terlalu lama ditahan. Kalla saufa ta'lamun. Tidak langsung. Kalla langsung. Kalla jangan terlalu lama. Kalla jangan. Kalla saufa. Itu harus diperhatikan saja. Barakallahu fi. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Ini Masya Allah malam ini banyak banget Ustaz. Tapi ada satu akhwat yang juga turut bergabung. Mungkin Mangga. kita puterin satu lagi aja Ustaz ya. Mangga. Biar kita bisa adil ya antara kita berdua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya, ini dari Ummu Fatih kata Ustaz. Nggak tahu di mana nih. Ya. Ya. Apa dulu Ustaz? Masya Allah, Ummu Fatih barakallahu fiha. Bacaannya bagus, namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Ini fokus pada ayatnya saja, takathurnya. Pertama, al-maqabir. Ro-nya tipiskan. Ini Masya Allah ya, sifatnya pas takrir, pembahasannya dan contoh at-takathurnya banyak huruf ro-nya juga. Iya. Masya Allah, ya, pas sekali. Ya. Betul, kayak sebelumnya qalqalah. Qalqalah ya. Al-adiyat. Al-adiyat ya. Betul. Ya, benar-benar. Nah, al-maqabir tipiskan ra-nya. Hatta zurtumul maqabir. Maqabir itu. Kemudian berikutnya adalah huruf ain itu merupakan huruf yang keluar dari tengah tenggorokan dan dia memiliki sifat tawasud, harus dialirkan. Kalla sawfa ta'lamun. Ta'lamun ditahan terlebih dahulu. Nahan di sini maksudnya ngalirin kan ya. Kalla sawfa ta'lamun. Nah itu dijelaskan. Kemudian la tarawun. Jadi jangan dibaca la tarawun, la tara, bukan ra. Yang betul ra. La tarawun. Ra-nya harus dibaca tebal. Jadi ra-nya itu jangan ra kayak ra. La tara, ra, bukan. Yang betul la tarawunna. Jadi hati-hati, ini ada beberapa daerah yang memang pengucapannya agak sulit membaca ra, jadi makera. Memang ada beberapa qiraat dari 10 qiraat bacanya dengan ra bacanya. Ya makera, ada beberapa qiraat. Nah itu saja yang harus diperhatikan. Barakallahu fiha, ditingkatkan lagi saja. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih atas koreksinya dan nampaknya harus kita cukupkan Ustaz karena waktu semakin malam dan antusias dari pendengar. Masya Allah Ustaz, luar biasa untuk pertemuan malam hari ini. Mohon maaf buat teman-teman yang sudah mengirimkan voice note-nya namun belum sempat kita putarkan ya. Gimana? Mau dikirimkan langsung ke Japri ke Ustaz Fauzi atau gimana? Next time aja Ustaz ya nanti ya. Masya Allah. Tapi kalau dilihat-lihat dari awal saya menyimpulkan dari voice note teman-teman pendengar itu kayaknya masih ada PR di artikulasi saja. Artinya dalam pengucapannya itu kurang jelas gitu ya. Kayak tadi terus latarawun gitu saja. Jadi kurang ada penegasan dalam pengucapan huruf-huruf tersebut saja. Ini yang mungkin koreksi jika saya salah saja. Ya. Tadi ya ada beberapa yang mungkin secara artikulasi juga kurang jelas saja. Mungkin bisa lebih jelas lagi ya dalam pengucapan huruf-huruf vokalnya saja. Suaranya lah. Iya, suaranya lebih
lepas lagi lah gitu ya. Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Wa antum fazakhairan. Barakallahu fikum, Masya Allah. Terima kasih atas waktunya, sudah disempatkan untuk bisa berbagi ilmu dengan kita semua. Dan insya Allah kita berjumpa lagi di pertemuan akan datang Ustaz ya. Insyaallah. Kamis malam Jumat pekan yang akan datangnya di jam yang sama pukul 8 sampai dengan pukul 9. Pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, terima kasih atas antusiasme yang luar biasa di malam hari ini. Dan jangan berhenti untuk belajar, semangat terus ya untuk kita menggali ilmu khususnya berkaitan dengan hukum-hukum tajwid ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali Kamis malam Jumat di jam 8 sampai dengan jam 9 malam ya. Ikuti terus pembahasan ini bersama dengan Ustaz Fauzi Abu Fasya di pertemuan-pertemuan selanjutnya insya Allah. Saya Hafid dan juga Ustaz Fauzi mohon pamit undur diri dari hadapan Anda dan juga dari ruang dengar Anda semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita Radio.